selamat pagi viewers. Perkenalkan kami dari kelompok 3, nama saya Ninyoman. Nama saya Mita. Nama saya Triksi. Saya Rizka. Nama saya Naomi. Nama saya Mariska. Dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar komputer semester 4, kami membahas tentang kemajuan teknologi yang ada di dalam film Transcendence dapat diterapkan dalam kehidupan manusia atau tidak. Film ini berjudul Transcendence, bergenre action, drama, fiksi ilmiah, yang dirilis tanggal 18 April 2014 yang lalu dan disutradarai oleh Relly Vester. Di sini kami akan menceritakan sedikit jalan cerita dari film Transcendence ini. Di mana film ini menceritakan tentang 3 orang ilmuwan yang bernama Dr. William Caster, istrinya Evelyn, dan rekannya Max, yang berambisi akan mengembangkan sebuah teknologi komputer yang sangat canggih dan mampu melampaui kecerdasan otak manusia untuk membuat dunia menjadi jauh lebih baik. Contohnya seperti menyembuhkan kanker, memulihkan alam, dan sebagainya. Di sini Dr. Wilchester mempresentasikan hasil penelitiannya tentang kemajuan teknologi pada komputer sehingga ia menjadi terkenal. Namun hal ini juga dapat menjadikannya sebagai target ekstremis dari kalangan anti teknologi sehingga Dr. Wilchester tertembak dan membuatnya menjadi sekarat. Melihat sang suami sekarat, sang istri Evelyn tidak siap kehilangan suaminya. Maka Evelyn mengajak rekan mereka, Max, untuk membuat eksperimen memindahkan kesadaran atau memori Dr. Will ke dalam PIN. PIN adalah sebuah prosesor yang sangat amat canggih dan cerdas buatan Dr. Will. Dan ketika percobaan ini berhasil, Dr. Will hidup dalam PIN. Tidak hanya itu saja, untuk mengembangkan penemuan ini, Dr. Will meminta kepada istrinya Evelyn untuk menyambungkannya ke internet. Rekan mereka Max merasa hal ini tidak benar. Ia diusir oleh Evelyn yang sudah terlanjur bahagia karena dapat bersama suaminya lagi. Rekening Evelyn telah diisi oleh Dr. Will untuk memperluas pekerjaan mereka di suatu kota yang terpencil bernama Brickwood, dan impian mereka menjadi nyata. 2 tahun kemudian, Dr. Will menemukan sebuah nanoteknologi yang mampu menyembuhkan orang dengan seketika. Namun obsesi Dr. Will ini menjadi terlalu berbahaya karena akan membawa evolusi besar-besaran di dunia. Untungnya Evelyn dapat disadarkan oleh rekannya Max, Joseph Tiger, dan agen FBI. Nah, itu tadi secara singkat jalan cerita dari film Transcendence. Menarik bukan? Kali ini kami, kelompok 3, akan berpendapat dan membahas tentang kemajuan teknologi yang ada dalam film Transcendence dapat diterapkan dalam kehidupan manusia atau tidak. Awalnya kami ada selisih pendapat. Ada yang setuju bahwa kemajuan teknologi dalam film Transcendence dapat diterapkan di dalam kehidupan manusia, dan ada juga yang tidak setuju kalau kemajuan teknologi yang ada dalam film Transcendence tidak untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. Tapi jangan bingung dulu viewers. Kelompok 3 telah menyatukan pendapat bahwa untuk kemajuan teknologi kami sangat setuju. Bukan begitu teman-teman? Betul. Karena melihat zaman sekarang ini, manusia tidak lepas dari teknologi. Hal ini mungkin saja terjadi di dunia nyata, di mana film ini akan membuat manusia berpikir, berimajinasi akan teknologi komunikasi yang mengubah cara kerja, cara pandang, dan sikap manusia di masa yang akan datang. Namun kami tidak setuju jika efek dari lebihnya kemajuan teknologi komunikasi yang dibuat oleh Dr. Will dapat membuat kita menjadi kurang berinteraksi terhadap sesama manusia. Ya kan teman? Betul. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari genggaman teknologi. Tanpa sadar, kita manusia menjadi kecanduan ke dalam lingkaran yang belum tentu mengarah ke sesuatu yang baik atau tidak. Kemampuan intelektual yang dimiliki oleh Dr. Will sangatlah bagus, di mana dapat mengembangkan dunia teknologi ke sebuah penemuan yang sangat canggih berupa nanoteknologi, di mana Dr. Will bisa membuat ide yang mengembangkan suatu teknologi komunikasi yang sangat canggih dan mampu melampaui kecerdasan otak manusia. Inti dari film ini sebetulnya dapat menyadarkan kita teknologi bukan hanya benda, bukan hanya sesuatu yang terlihat, tapi teknologi yang dapat memberikan batasan pada interaksi terhadap sesama manusia. Tak hanya itu saja, seiring dengan kemajuan teknologi, seolah-olah kemajuan teknologi sebagai Tuhan. Hal ini tidak boleh terjadi karena manusia telah merasa
mencapai pencapaian tertinggi dengan menggunakan bantuan bernama teknologi. Dan obsesi yang melebihi dari seharusnya dapat mengubah orang dan membuat manusia terlena dan terhayut akan keinginan mengubah dunia. Jadi kesimpulannya, kami sebagai manusia ingin menggunakan teknologi harus sesuai dengan yang seharusnya. Jangan sampai kita melupakan akan Tuhan, kurang berinteraksi dengan manusia, atau mempunyai keinginan atau obsesi untuk mengubah atau dalam mengubah dunia teknologi. Selagi teknologi yang kita gunakan dengan baik, dengan sesuai dengan caranya, kenapa tidak? Demikian pendapat dari kelompok kami, kelompok 3, kelas A jurusan D3 Kebenangan semester 4. Thanks for watching. Ciao.